Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, terkenallah salah seorang anak paman Nabi Musa yang bernama Qarun. Qarun menaruh dengki dan iri kepada Nabi Musa alaihissalam karena Nabi Musa berhasil menjadi nabi. Di pihak lain, kaum Bani Israel pun mencintai Qarun, sang pemilik suara nan merdu. Apabila ia membaca Taurat, maka hati akan khusyuk dan jiwa akan menyimak firman Allah tersebut. Hari demi hari terus melintasi Qarun hingga Allah memberikan karunia-Nya kepadanya. Allah memberinya rizki berupa harta yang banyak dan menganugerahkan perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sangat berat dipikul oleh sejumlah orang-orang yang kuat. Meski demikian, saat Qarun seharusnya bersyukur kepada Allah dengan mengeluarkan sedekah hartanya, ia justru bertindak aniaya kepada kaumnya. Ia juga bersikap sombong, menzalimi mereka dan berharap memiliki kekuasaan di kalangan Bani Israel ketimbang Nabi Allah Musa alaihi salam. Sebab ia merasa harta dan kekayaannya lebih baik daripada kenabian. Qarun lupa bahwa harta itu adalah milik Allah yang diberikan kepada siapa saja dari hamba-hambanya yang dikehendaki, sedangkan predikat kenabian adalah hak Allah yang akan dianugerahkan kepada siapa saja dari hambanya yang soleh. Oleh karena itulah kaumnya merasa benci kepadanya, padahal sebelumnya mereka menyukainya. Suatu hari Qarun keluar dalam sebuah iring-iringan yang agung. Ia mengenakan pakaian yang sangat mewah. Di hadapannya beberapa ekor kuda dan unta berjalan, sementara ia dikelilingi iring-iringan, ada para pembantu dan pelayan. Orang-orang memandangnya sambil tercengang, sampai-sampai orang-orang yang hanya menghendaki kehidupan dunia berkata, "Oh, seandainya kita memiliki apa yang diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya ia adalah orang yang memiliki keberuntungan yang sangat besar." Namun para ulama Bani Israel berkata, "Celaka engkau. Padahal surga dan keridhaan Allah adalah lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Tidak ada yang akan mendapatkan itu kecuali orang-orang yang soleh." Qarun kemudian didatangi oleh sebagian kaumnya yang berasal dari kalangan orang-orang yang soleh. Mereka melihatnya sedang meminum khamar, membuat kerusakan di muka bumi dan melakukan perbuatan keji. Mereka berkata kepadanya, "Janganlah engkau terlalu bangga atas apa yang kamu dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah engkau sombong kepada orang lain. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Janganlah engkau melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Ambillah kenikmatan duniawi yang halal dan tinggalkanlah yang haram. Carilah padamu apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." Namun karena kesesatan telah memenuhi hati Qarun dan setan telah menguasai hatinya, ia menjawab, "Sesungguhnya aku mendapatkan harta ini dengan kerja keras dan ilmuku, dan tiada siapapun yang mempunyai bagian di dalamnya. Allah menyukaiku dan karena itulah diberikan harta yang melimpah kepadaku. Aku tidak akan pernah memberikannya kepada siapapun." Para ulama kemudian menasihatinya. Mereka berkata, "Sesungguhnya Allah telah membinasakan umat-umat sebelum kamu yang lebih kuat daripada kamu dan lebih banyak mengumpulkan harta." Lalu para ulama itu pun pergi meninggalkannya. Qarun, harta, perbendaharaan, iring-iringannya dan kemegahannya, inilah yang sering menyibukkan orang-orang Bani Israel yang setiap hari melihat Qarun selalu muncul kepada mereka dengan perhiasan dan hartanya, sehingga mereka pun berangan-angan seandainya Allah memberikan harta kepada mereka sebagaimana yang dianugerahkan kepada Qarun, si kaya raya, si pemilik keberuntungan yang besar. Dendam Qarun kepada Nabi Allah Musa alaihi salam dan para ulama Bani Israel semakin besar. Oleh karena itulah ia ingin menghabisi Nabi Musa alaihi salam, sehingga ia akan mendapatkan kekuasaan dan kepemimpinan di kalangan Bani Israel.
di samping kekayaan dan kemewahan yang telah dimilikinya. Ia kemudian berpikir, merenung dan memeras otak hingga akhirnya ia mendapatkan ide jahatnya. Qarun memanggil seorang wanita cantik yang berakhlak rusak dan ia memberikan sejumlah harta kepadanya. Ia berkata, "Temuilah Musa ketika ia sedang berkhutbah dan menasihati orang-orang. Kemudian katakanlah kepadanya, sesungguhnya Musa telah melakukan perbuatan keji kepadaku." Qarun lupa bahwa Musa adalah Rasul dan Nabi Allah, di mana Allah akan memelihara Rasul dan Nabinya dari setiap kejahatan. Wanita itu kemudian pergi menemui Nabi Musa alaihissalam yang saat itu sedang bersama sekelompok kaum Bani Israel. Kemudian berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya aku datang untuk mengadukan kepada orang-orang tentang apa yang telah engkau perbuat kepadaku." Nabi Musa alaihissalam bertanya, "Apa yang telah aku perbuat kepadamu, wahai hamba Allah?" "Engkau telah melakukan perbuatan yang keji kepadaku." Wajah Nabi Musa alaihissalam memerah. Kemudian ia mendatangi wanita itu untuk menanyai dan memintanya bersumpah atas nama Allah tentang apa yang menyebabkannya mengatakan itu kepadanya. Padahal ia adalah seorang nabi yang dilindungi Allah dari kesalahan. Wanita itu kemudian menyesal dan berkata, "Wahai Nabi Allah, Qarun anak pamanmu, dialah yang memerintahkan aku mengatakan itu." Nabi Musa alaihissalam kemudian memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena wanita itu telah menjelaskan tentang ketidakbenaran tuduhan itu. Ia tersungkur bersujud kepada Allah, kemudian pergi ke tempat Qarun bersama para ulama Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam menemui Qarun dan berkata kepadanya, "Wahai Qarun, apa yang membuatmu menuduhku dengan tuduhan yang tidak benar?" Qarun menjawab, "Wahai Musa, jika kamu lebih baik daripada aku karena kenabian, maka aku lebih baik daripada kamu karena harta. Aku lebih baik daripada kamu. Apakah kamu akan mendoakan buruk bagiku kepada Allah, ataukah aku yang akan mendoakan buruk bagimu kepada Allah?" Nabi Musa alaihissalam menjawab, "Berdoalah engkau terlebih dahulu." Kedua orang itu kemudian pergi menemui Bani Israel yang sedang berkumpul di istana Qarun untuk melihat apa yang akan terjadi. Qarun kemudian mendoakan buruk bagi Nabi Musa alaihissalam agar Allah membenamkannya ke dalam perut bumi, namun doanya tidak dikabulkan Allah. Nabi Musa alaihissalam berkata, "Aku akan mendoakan buruk bagimu kepada Allah." Nabi Musa alaihissalam lalu berdoa, "Ya Allah, perintahkanlah kepada bumi untuk menelan Qarun dengan harta dan perbendaraannya." Allah kemudian membenamkan Qarun dengan istana dan hartanya ke dalam bumi. Tak seorang pun dari pengikutnya mampu menolongnya. Sementara orang-orang yang kemarin pernah mengangan-angankan harta dan kedudukan seperti Qarun, mereka menyesal dan berkata, "Aduhai, benarlah Allah akan melapangkan rezeki bagi siapa saja yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya dan menyempitkannya. Jika Allah tidak melimpahkan karunia atas kita, benar-benar Dia telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah tidak beruntung bagi orang-orang yang mengingkari nikmat Allah." Demikianlah kisah Qarun. Dengan harta dan segala kemewahannya adalah ibrah, pelajaran bagi kita bahwa harta adalah bukan segalanya. Ia titipan dari Allah yang sewaktu-waktu bisa diambilnya. Dalam harta ada hak anak yatim, fakir miskin dan kaum du'afa yang harus dikeluarkan melalui infak, zakat dan sedekah. Harta adalah nikmat dari Allah. Jika kita bisa mensyukurinya, namun ia bisa berubah menjadi fitnah, bahkan laknat bagi pemiliknya jika salah dalam menyikapi dan memanfaatkannya. Allahu a'lam.